pengolahan ijuk, terus satu kampung lagi di pengolahan sagu. Oh, sagu ada ya? Ada, atau aci. Ini kan ketika berbicara aren itu sebagai salah satu penyangga ekonomi nasional Iya. dan juga sebagai pendongkrak ekonomi masyarakat. Ini jadi salah satu solusi atau tren positif lah ya kan, tren positif untuk khususnya Garut lah ketika memperkenalkan kawung oleh Kang Osa pada tahun 2010-an lah sampai sekarang. Bahkan saya terkagum-kagum kan ketika lihat beberapa catatan kritis atau jejak perjalanan, jejak rekam Kang Osa berbicara konsistensi mengenalkan kawung kepada publik. Itu kan koran-koran, terus catatan-catatan beliau terkait kawung lah, dan ini ya saya tertarik gabung di masyarakat kawung. Bagaimana Garut ini mampu mendorong tren positif kawung dibarengi dengan kopi. Walaupun dulu mah kan dibilang orang gila sebenarnya. Ngapain sih ngabibit nanam-nanam? Karena jangka panjang. Makanya kan saya hari ini silaturahmi ke Akang, mungkin ada salah satu gagasan besar yang memang kita butuh bantuan daripada pemerintah. Gagasan besar itu bagaimana pilot project kawung ini menasional, bahkan bukan hanya berbicara nasional. Ini kita sudah punya visi bagaimana menduniakan gitu kan kawung. Malaysia Pak Ardi tanggal 11 Desember besok Pak diwakili oleh para akademisi mengadakan acara cukup besar melibatkan beberapa negara di Asia Tenggara. Tapi dari kita ada peserta, ada narasumber bahkan dari Tasik, Kang Indra. Beliau adalah pengusaha inju. Udah ngobrolnya juga udah bahasa Inggris nih. Dan kemarin tuh Dubes Indonesia di Sri Lanka itu dipanggil Menteri Pertanian Sri Lanka karena di dunia akan ada asosiasi aren palem. Nah, yang mulai ngomong tuh Menteri Pertanian Sri Lanka, dan saya pernah ngobrol dengan deputinya tuh. Karena kan mereka butuh data kan, bahkan minta tolong ke saya dijualin gitu ya produk-produk palem aren. Jadi sebenarnya secara budaya kemajuan Indonesia tuh tinggi, tetapi leadership inisiatif bicara globalnya yang agak kurang. Makanya mudah-mudahan dengan Pak Ardi hadir di EMKI di Garut, ada Pak Ade Burhan juga. Mestinya Garut tampil, mestinya Jawa Barat tampil, mestinya Indonesia tampil, bukan hanya di Asia Tenggara, di global. Saya pernah ngomong ini di Eropa, saya pernah ngomong di Filipina, Davos saya pernah ngomong, kalau bicara pesawat Pak, kita dengerin Amerika boleh lah ya, ngobrolin mobil dengerin Jerman boleh lah. Tapi kalau ngobrolin aren, palem, kawung, aing di Garut ngomong batur cicing gitu. Kan kudu gantian lah kurang lebih. Karena memang kan ini eksotiknya Indonesia. Hadir ada di wilayah tropis, dan saya bandingkan dengan Sri Lanka itu kita paling maju loh Pak. Luar biasa paling maju. Makanya saya pegang teknologi yang pemisah itu, nira jadi air bisa diminum dan bisa jadi gula, ini sesuatu buat Indonesia. Dan saya pengen tampil tuh Garut, Jawa Barat, dilanjutkan oleh provinsi dan pulau-pulau lain di Indonesia. Kita pokoknya jangan kalah oleh negara lain lah. Siap. Gitu Pak. Semangat itu. Dan kalau kau makan milik petani nih. Iya. Jadi anu beunghar teh kudu petani, ya kan? Tuluy meureun abi kudu beunghar. Jadi tong beunghar yang udah ada itu yang tampil gitu loh Pak. Tapi kalau udah tahu kayak gini mah investor juga akan melirik. Sekarang udah mulai. Saya udah dikontak nih oleh tukang kelapa dari Banyumas. 200 ton gula aren cair. Industri besar Pak. Per bulan 200 ton. Saya tanya berapa harganya? 18.000 per kilo. Saya bilang tolak aja, ngapain 18.000. Ya 18.000 per liter Pak. Kasihan kalau 18.000 karena kan petani gula ketahuan harga berapa ya. Ini diproses dulu untuk jadi gula cair. Makanya mestinya ada pelaku aren dari kita yang tampil global gitu loh. Jangan sampai diambil oleh orang lain yang tidak tahu menahu, hanya taunya cuan aja, duit gitu. Kalau MOU misalkan petani atau kelompok tani
atau perorangan dengan MKI dalam hal nanti okupasi hasilnya. Tapi kan jangka waktunya kan lama ya, mulai dari bibit sampai ke panen itu 10 tahunan. Konsep MOU-nya seperti apa gitu, atau apa namanya, kegiatan usahanya gitu seperti apa? Kalau bicara pembibitan dan penanaman, memang orientasi kita kan bukan hanya bahwa itu harus menghasilkan panen. Iya. Karena setelah ditanam pun kan dia udah menghasilkan, bicara O2, bicara air, udara kan gitu. Kalau ternyata kemudian dia panen, ada injuknya, ada gulanya, itu lebih baik. Tentu kita bisa melakukan MOU bahwa bibit-bibit pohon-pohon yang ditanam ini kalau kemudian nanti dirawat, kemudian nanti diproses ada hasil, kami dari MKI insya Allah siap untuk memasarkan, menampung hasilnya. Jadi nggak usah khawatir gitu teman-teman petani, karena kan kita satu kesatuan, satu ekosistem. Termasuk membeli. Iya, makanya mungkin kerjasama kita itu bisa di atas 10 tahun Pak. Iya. Tanaman keras kalau di perbankan kan 13 tahun ya. Nah mungkin kalau di sini kita bikin perjanjian minimal 15 tahun, misalnya kan 20 tahun. Kalau seperti itu bisa saja mungkin kalau sebagai apalis dari MKI bisa aja dengan perbankan misalkan, apakah dalam hal kur atau apa untuk apa permodalan petani misalkan. Iya. Yang itu sebagai penjaminnya misalkan kan ada untuk apa namanya, Iya. yang kredit jangka panjang. Iya, kredit jangka panjang. Makanya nanti kehadiran MKI, kehadiran Dinas Pertanian bisa memberikan rekomendasi tuh. Kalau Ya kan pelaku kalau nunggu 10 tahun kan ya apa para petani juga kan harus ada yang apa dikolaborasikan misalkan, Iya. jadi tidak monokultur, apakah di sela-selanya bisa ditanami apa dulu Iya. gitu ya. Jadi jangan terkesan monokultur hanya mengandalkan arennya satu saja. komoditi. Justru yang menarik di aren ini kita kan poli Pak, beda dengan sawit ya. Alamiahnya aja sekarang di alam, Iya. kalau di kebun kawung itu berdampingan dengan komoditi lain, dengan pohon lain. Dia sangat welcome ya. Jadi selama berapa tahun masih bisa ditanami polikultur gitu di tempat Sarikan? Tergantung jarak tanam. Kalau jarak tanam 10 meter antara pohon, kan di sela-selanya masih bisa produktif. Kecuali kalau kita nanam 10 10. Rata. Iya.